Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Coba anak-anak, hari ini siapa yang datang paling awal? Iya, Mas Rifki ya. Ayo Mas Rifki maju ke depan, pimpin doa teman-teman ya. Siap, berdoa mulai. Semoga dengan berdoa kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam belajar hari ini. Dan semoga segala aktivitas yang akan kita lakukan hari ini diberikan keberkahan. Amin, amin, ya robbal alamin. Untuk menambahkan rasa cinta kita terhadap tanah air dan rasa nasionalisme kita, ayo kita nyanyikan lagu nasional. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo semuanya berdiri, posisinya siap. Anak-anak, coba tengok kanan dan kiri kalian. Adakah yang tidak berangkat hari ini? Anak-anak. Siapa? Rafa. Kenapa? Sakit. Oh iya, kita doakan semoga Rafa cepat sembuh. Amin. Sekarang, anak-anak, coba siapa yang sudah pernah membaca komik? Oh iya, bagus. Hampir semuanya sudah pernah membaca komik. Sekarang guru tanya, apa ciri khas dari komik itu? Oh iya, memiliki gambar. Ciri yang lain apa? Oh iya, ada teks bacaan. Jadi ciri dari komik itu ada gambar dan juga ada teks bacaan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah setelah anak-anak mengamati teks bacaan siput dan kancil, anak-anak dapat menganalisis gambar cerita dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah anak-anak mengamati PowerPoint di slide depan, anak-anak dapat menentukan 4 langkah cara membuat gambar cerita dengan tepat. Kemudian yang ketiga, setelah anak-anak berdiskusi kelompok, nanti anak-anak dapat membuat gambar cerita dan menyajikan di depan kelas dengan percaya diri. Kemudian tujuan yang keempat, setelah anak-anak mengamati video pembelajaran, anak-anak dapat menganalisis sistem peredaran darah pada hewan dengan tepat. Kemudian yang kelima, setelah anak-anak mengamati PowerPoint pembelajaran, anak-anak dapat menentukan gangguan dan cara pencegahan sistem peredaran darah pada hewan. Dan yang terakhir yang keenam, setelah anak-anak berdiskusi kelompok, anak-anak dapat menyajikan peta pikiran tentang gangguan dan cara pencegahan organ peredaran darah pada hewan. Jadi cakupan materi yang akan kita pelajari yang pertama itu tentang gambar cerita. Kemudian yang kedua tentang sistem peredaran darah pada hewan, gangguan dan pencegahannya. Jadi kegiatan anak-anak hari ini itu yang pertama, anak-anak mengamati slide PowerPoint yang guru sajikan. Anak-anak mengamati video. Kemudian anak-anak berdiskusi dengan teman sekelompok untuk membuat gambar cerita dan peta pikiran. Kemudian yang terakhir, anak-anak menjawab soal evaluasi. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Ya, sekarang buku dan alat tulisnya dikeluarkan. Nah, sekarang perhatikan, guru punya gambar ilustrasi. Di sini ada gambar Edo dan juga Udin. Sekarang kita amati bersama ilustrasi yang guru bagikan. Sore hari, Edo bermain ke rumah Udin. Udin melihat banyak buku cerita di rumah Udin. Edo bermaksud meminjam satu buku cerita yang berjudul Kancil dan Siput. Udin pun meminjami buku ceritanya kepada Edo. Sekarang coba, sikap baik Udin yang perlu diteladani itu apa? Ya, Mbak Ana, ya sikap baiknya apa? Sikap baik Udin yang perlu diteladani adalah bersuci kembali dan mengucapkan buku cerita. Iya, bagus. Sekarang guru tanya yang kedua, sikap baik Edo yang perlu diteladani itu apa? Ya, Mbak Winda. Sikap baik Edo yang perlu diteladani adalah mengapresiasi ketika akan meminjam buku, mengucapkan terima kasih serta bermalam minta ketika mandi meninggalkan rumah. Iya. Sekarang perhatikan, Bu Guru punya cerita namanya ini cerita bergambar Kancil dan Siput. Pertama Bu Guru bacakan dulu, nanti setelah itu satu paragraf ganti siapa yang mau baca gitu ya. Paham? Iya. Kancil dan Siput. Alkisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk paling cerdik, yaitu si Kancil di perkampungannya. Dengan sikap Kancil melompat berlari sekencang-kencangnya, Ya. ia memang perlu pangkat, ia berseru, di mana engkau
Coba sekarang kalian analisislah gambar cerita si kancil dan Raja Siput berdasarkan pendapat kalian. Coba siapa yang mau menganalisis? Iya, Mbak Naya. Coba analisisnya gimana? Yang keras. Dari gambar cerita yang sudah saya simak, tokoh dalam cerita yaitu Kancil dan Raja Siput. Kancil memiliki sifat yang sombong dan bongkak karena kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Iya. Oke, bagus, tepuk tangan untuk Mbak Naya. Sekarang guru tanya, apa sih sebenarnya cerita bergambar itu? Ada yang tahu? Ya, kita bahas bareng-bareng. Cergam itu kependekan dari cerita bergambar. Cergam merupakan perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Ya, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang langkah-langkah dalam membuat gambar cerita. Ada berapa langkah? Ada 4. Yang pertama, kalian tentukan ide atau gagasan atau tema yang akan kalian buat. Kemudian yang kedua, kalian tentukan karakter, baik tokoh utama maupun tokoh pembantu. Kemudian yang ketiga, kalian membuat alur cerita sederhana secara garis besar. Kemudian yang keempat, kalian memulai gambar sesuai alur yang sudah kalian buat. Coba di sini ada yang bisa membantu guru apa saja 4 langkah membuat gambar cerita. Ya, Mbak Anis, coba. Yang pertama apa? Iya, yang kedua. Iya, yang ketiga. Iya, yang keempat. Iya. Kita akan berdiskusi kelompok. Guru akan bagi kelas ini menjadi 4 kelompok. Kalian hitung 1 sampai 4. Setelah sampai 4, kalian hitung 1 lagi sampai 4. Hitung 1 lagi, paham? Dimulai dari Mbak Maryam. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Guru akan bagikan kembali kerja beserta ide ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Langkah selanjutnya, buatlah gambar cerita 1 adegan. Gambar dengan cerita suatu hari Kancil sedang berbicara serius dengan kura-kura. Kalian buat gambar Kancil sedang berbicara serius dengan kura-kura. Sekarang waktunya kita menyajikan atau presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menyajikan gambar cerita yang sudah kami buat ini. Ya, jadi ini adalah gambar dari kelompok 2. Bagaimana tanggapan yang untuk kelompok 2? Gambarnya gimana? Bagus, gambarnya menarik. Iya. Komposisi warnanya Iya, bagus. gambarnya bagus, komposisinya warnanya bagus. Ya, sekarang tepuk tangan hebat untuk kelompok 2. Tepuk tangan hebat. Aku hebat, kamu hebat, kita hebat. Jadi kita sudah membuat gambar cerita. Gambar cerita itu ada gambarnya, ada teks bacaannya. Langkahnya itu tadi ada 4. Tadi Bu Guru sudah nilai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ada 1 kelompok yang paling bagus. Kira-kira kelompok mana yang gambarnya paling bagus? 1, 2, 3, atau 4? Ternyata kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ini namanya tim semangat ya. Jadi kelompok 4 Bu Guru kasihkan tim semangat untuk kelompok 4. Coba juga. Kasihkan tepuk semangat. Bagus. Tahukah anak-anak, kancil itu termasuk hewan mamalia. Termasuk apa? Hewan mamalia. Hewan mamalia itu apa? Hewan yang menyusui. Jadi kancil ini memiliki jantung yang terdiri atas 4 ruang. Bagaimanakah peredaran darah pada hewan mamalia seperti kancil ini? Bagaimana cara memelihara kesehatannya? Nah, sekarang kita akan mempelajarinya. Di sini Bu Guru punya sebuah video. Sistem peredaran darah hewan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Ada yang mau bertanya? Oh iya, Mbak Naya. Teman-teman di sini ada yang bisa jawab? Iya, Mbak Anis. Jawabannya apa?
daripada kucing apa? Ya, cara memelihara rodanya gimana? Kita akan berdiskusi secara kelompok lagi. Tujuan menyajikan peta pikiran tentang gangguan dan cara memeliharanya. Langkah kerja, siapkan alat dan bahan. Perhatikan contoh peta pikiran berikut. Kemudian ini ada contohnya. Yang terakhir, buatlah peta pikiran tentang gangguan cara memelihara kesehatan organ. Sudah selesai? Sudah. Waktunya untuk mempresentasikan peta pikiran kalian. Ikan, organ peredaran jantung dan pembuluh darah, gangguan amoebiasis. Cara memelihara, memberi makanan yang sehat untuk ikan. Ya, bagus. Makasih ya, Mbak. Bagaimana tanggapan kalian untuk nomor 3? Jawabannya bagaimana? Jawabannya benar dan sesuai. Tepat untuk nomor 3. Kita sudah belajar tentang organ peredaran darah pada hewan dan cara memeliharanya. Yang pertama ikan, jadi penyakitnya namanya apa? Amoebiasis. Cara memeliharanya gimana? Memberi makan yang sehat untuk ikan. Dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, mana kelompok yang paling bagus? Iya, jawabannya kelompok 3 yang paling bagus. Ibu kasih tempat ya, bebas ya. Yang soalnya laki-laki, kalian kerjakan secara mandiri ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah selesai? Sudah. Kelompok pembacanya dikumpulkan. Ya, Ibu koreksi sebentar ya. Ya, jawaban kalian sudah hubungi koreksi dan ternyata hampir semua jawabannya itu sudah benar. Berarti kalian sudah memahami pembelajaran kita hari ini. Ya, sekarang kita rangkum bareng-bareng, kita simpulkan bareng-bareng. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Gambar cerita. Ya, gambar cerita, langkah-langkah membuat gambar cerita dan sistem peredaran darah pada hewan. Gambar cerita tadi cirinya apa? Ada gambar dan juga ada teksnya. Langkah-langkahnya ada berapa tadi? 4. Yang pertama menentukan tema, yang kedua menentukan kata, yang ketiga menentukan alur, dan yang terakhir membuat gambar. Anak-anak, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Gambar cerita. Ya, kegiatan apa yang kalian senangi pada hari ini? Membuat gambar cerita. Apa lagi? Menonton video. Apa lagi? Membuat pikiran bagus. Nah, anak-anak, apakah suara guru terdengar jelas saat menjelaskan tadi? Alhamdulillah. Untuk kegiatan selanjutnya, pertemuan besok, kalian pelajari tema 4, tema 3, dan pembelajaran.